Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di PJJ Matematika bersama Ibu Ana. Mohon maaf sebelumnya karena kemarin ada kendala teknis. Mudah-mudahan untuk kedepannya diberi kelancaran ya untuk kita ketemu di live streaming matematika. Nah, selanjutnya untuk memulai pembelajaran kali ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya, baik. Kemarin mungkin sudah sebagian ya yang mengikuti live streaming matematika. Maka dari itu hari ini kita akan review kembali ya pada pelajaran matematika ini. Materinya mungkin juga udah dibuka ya karena Ibu sudah mengirimkan di GCR untuk PPT-nya, begitupun juga dengan LKPD-nya ya. Oke, kita langsung aja masuk ke materinya. Materi pada hari ini tuh mengenai persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel ya. Sebelumnya masih ingat terakhir pertemuan kita itu membahas tentang materi aljabar ya. Nah, coba kita review kembali. Di materi aljabar ini kita bertemu apa aja sih ya? Yang satu, ada yang namanya variabel ya. Lalu ada koefisien, ada konstanta ya, jadi dibuka lagi catatannya ya. Lalu ada juga bagaimana sih kita menentukan suku yang sejenis ya. Dan semua itu akan kembali kita pakai, kita gunakan untuk bab persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel hari ini gitu. Jadi jangan dulu dilupakan ya anak-anakku. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas apa saja sih di persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel ini. Yang pertama, ada pernyataan dan kalimat terbuka. Ya. Lalu yang kedua, ada persamaan linear satu variabel yang selanjutnya akan kita singkat menjadi PLSV. Ya, jadi kalau disebut PLSV sudah itu persamaan linear satu variabel. Yang ketiga ada penyelesaian PLSV itu seperti apa ya. Yang keempat, pertidaksamaan linear satu variabel atau yang selanjutnya akan kita singkat menjadi PTLSV ya. Dan yang terakhir penyelesaian PTLSV. Ada PLSV, ada PTLSV ya, jangan tertukar. Langsung aja masuk ke bagian pertama. Itu mengenai pernyataan dan kalimat terbuka. Nah, di sini Ibu punya pernyataan, beberapa pernyataan. Tentukanlah nilai kebenaran dari pernyataan berikut. Ya, di sini ada 5 buah pernyataan. Yang pertama, Bandung adalah ibu kota Jawa Barat. Kita tentukan benar atau salah, ya. Bandung, ibu kota Jawa Barat. Benar ya, sudah bisa dipastikan berarti benar. Pernyataan kedua, gedung sate terletak di Bogor. Benar atau salah? Ada yang tahu kan gedung sate di mana? Di sini ya, di Bandung. Maka ini pernyataan yang salah ya. Lalu yang ketiga, SMPN 5 Bandung terletak di Pulau Jawa.
Betul ya, kalian harus tahu dong sekolah kalian ada di mana. Di Bandung. Bandung di mana? Di Jawa Barat. Jawa Barat di mana? Di Pulau Jawa. Berarti pernyataan yang ketiga ini benar. Selanjutnya, bilangan prima terkecil adalah 3. Yo, masih ingat bilangan prima ada berapa aja? Mulai dari 2 ya. 2 kan lebih kecil dari 3. Maka bilangan prima yang terkecil itu bukan 3 dong, harusnya 2 ya. Maka pernyataan yang keempat ini salah. Lalu yang terakhir ada 10 lebih besar dari 5. 10 lebih besar daripada 5? Ya betul. Oh, ada satu lagi. Nah, coba 3 ditambah 2 sama dengan 10. Ya 3 ditambah 2 kan berapa? 5 ya. Maka ini pernyataan yang salah. Oke. Betul ya, coba ini benar. Tadi kita jawab udah sesuai. Nah, sesuai ya. Oke. Jadi pernyataan itu apa dong? Pernyataan merupakan kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya. Nilai kebenaran itu bisa benar, bisa salah. Ya, itu nilai kebenaran. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut dulu. Kalau misalkan pernyataan ini, buah mangga rasanya manis sekali. Bisa dinyatakan dengan benar salah tidak? Belum tentu ya, karena tidak semua orang menyukai buah mangga. Kalau yang suka buah mangga mungkin manis, iya. Mereka akan menjawab benar. Tapi kalau yang tidak suka dengan buah mangga, bisa jadi enggak ini salah pernyataannya gitu. Jadi dia bisa benar, bisa salah ya. Kalau yang kedua, anak itu wajahnya sangat tampan. Tampan menurut setiap orang kan berbeda-beda ya. Jadi untuk tampan, untuk cantik itu relatif. Makanya ini juga tidak bisa kita pastikan jawabannya apakah benar, apakah salah. Lalu matematika itu sulit. Nah, ini pun juga mungkin sebagian orang menganggap iya benar, sulit. Tapi kalau yang menyukai matematika bisa saja dia enggak, ini salah pernyataannya. Jadi ada bisa banyak ya jawabannya. Selanjutnya ada kucing itu menggemaskan. Belum tentu, ada yang gak suka mungkin takut, salah gitu ya. Tapi kalau yang suka benar. Lalu ini ada kereta api itu cepat. Tergantung dibandingkan dengan apa. Kalau dibandingkan dengan mobil misal, dengan kita berjalan ya memang lebih cepat. Tapi kalau dibandingkan dengan misalkan pesawat, maka dia pernyataan yang salah. Maka pernyataan-pernyataan yang tidak bisa ditentukan benar atau salahnya itu dikatakan sebagai bukan pernyataan ya. Gitu. Kenapa? Karena tadi ya. Jadi ada yang bilang benar, ada yang bilang salah, itu tidak bisa dipastikan gitu ya. Oke. Next ada kalimat terbuka. Kalimat terbuka di sini jawablah kalimat berikut. Oke. Bandung terletak di provinsi X. Coba. Misal ibu mau jawab ada di Jawa Barat. Ya betul ya. Tapi kalau misalkan ada yang mau jawab di DKI Jakarta Bu, ya silahkan. Tapi dia salah ya. Oke, jadi ada bisa kita pilih mau jawabannya benar atau mau jawabannya salah. Lalu ada 14 dikurang Y sama dengan 8. Ini Y-nya kalau misalkan kita jawab 6, maka benar jawab ini 14 dikurang 6 sama dengan 8 betul. Tapi kalau misalkan Y-nya dipilih 10, boleh aja, tapi kan nanti jawabannya jadi salah ya. 14 dikurangi 10 itu 4 bukan 8. Nah, di sini yang dinamakan kalimat terbuka merupakan kalimat yang memuat variabel dan belum diketahui nilai kebenarannya. Mana aja sih variabel? Variabel itu yang biasanya dinotasikan oleh huruf ya. Yang pertama ini ada X variabelnya, yang kedua ini ada Y variabelnya ya. Kan belum tahu ya asalnya ini benar apa salah. Maka dia disebut kalimat yang terbuka. Jadi belum diketahui kebenarannya. Selanjutnya, kalau misalkan pengganti variabel sehingga kalimat terbuka itu menjadi kalimat benar disebut sebagai penyelesaian atau akar. Makanya tadi kalau misalkan yang X ini Ibu pilih Jawa Barat, kan dia benar ya.
maka ini adalah penyelesaian. Yang Jawa Barat ini adalah penyelesaian. Lalu yang kedua, kalau Y-nya 6 kan benar, maka 6 ini adalah penyelesaian. Seperti itu, bisa dipahami ya? Next, selanjutnya ada persamaan yang ekuivalen. Yang seperti apa sih ekuivalen? Coba kita perhatikan dulu. Di sini ada 2 buah timbangan ya. Yang sebelah kiri ada persegi panjang dan trapesium ya. Persegi panjangnya X, trapesiumnya 5. Kalau yang di lengan kanannya itu persegi panjangnya 7 nilainya, trapesiumnya 5 juga. Yang timbangan yang kanan, di lengan kirinya ada X, 5, 5. Di lengan kanannya ada 7, 7, dan 5, 5. Oke. Kita bisa buat nih persamaannya. Untuk timbangan yang kiri, persamaannya itu berarti di ruas kiri atau di lengan yang kiri gitu ya, kan seimbang ya, harus sama dengan yang di lengan kanan. Jadi di lengan kiri ini ada X dengan 5, maka X ditambah 5. Yang di sebelah kanannya ada 7 ditambah 5, maka jadi 12. Maka persamaannya X tambah 5 sama dengan 12. Kalau yang timbangan kedua, di lengan kirinya ada 2X ya. X ditambah X jadi 2X. Dan 10. 10 itu dari 5 dan 5. Oke. Sama dengan, karena dia seimbang, 7 tambah 7 tambah 5 tambah 5, yaitu 24. Oke, jadi ini masing-masing punya persamaan. Nah, selanjutnya, untuk yang sebelah kiri, timbangan kiri, kalau misalkan X-nya kita ganti dengan 7, maka persamaannya menjadi 7 ditambah 5 sama dengan 12 ya. Berarti betul ya, jadi kalimat yang benar. Oke. 7 ini adalah penyelesaiannya. Oke. Kalau yang kanan, X-nya kalau diganti dengan 7 juga gimana, Bu? Oke, 2 dikali 7, 14. Ditambah 10 sama dengan 24. Benar juga ya, menjadi kalimat yang benar. Maka X untuk timbangan kanan ini penyelesaiannya adalah 7 juga. Oke, kalau udah kayak gitu gimana, Bu? Nah, karena kedua persamaan di atas memiliki penyelesaian yang sama, yaitu 7, maka persamaan X ditambah 5 sama dengan 12, ini yang timbangan kiri, ekuivalen dengan persamaan 2X tambah 10 sama dengan 24 yang di ruas kanannya. Ya, di sebelah kanan, maaf. Nah, dapat ditulis dalam bentuk X tambah 5 sama dengan 12, ini notasi ekuivalen ya, kayak sama dengan, dan dia punya panah ke kanan dan ke kiri gitu ya, itu notasi ekuivalen. Ekuivalen dengan 2X tambah 10 sama dengan 24 gitu ya. Jadi disebut ekuivalen atau sama persis ketika penyelesaiannya itu sama. Tuh, dapat kita simpulkan bahwa jika 2 persamaan atau lebih, jadi bisa 2 persamaan, bisa 3 persamaan, 4 persamaan, mereka bisa dikatakan ekuivalen jika mempunyai penyelesaian atau akar yang sama, seperti dicontohkan tadi ya. Nah, notasinya itu tadi yang sama dengan panahnya ke kanan dan ke kiri. Oke, bisa dipahami ya? Oke, next. Bagian kedua ada persamaan linear satu variabel atau PLSP ya, kita singkat. Apa sih PLSP itu? PLSP merupakan kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel yang berpangkat 1. Seperti apa contohnya sih, Bu? Nih. Oke, di sini ada 2P ditambah 3 sama dengan 11. Di sini ada huruf P, maka ini disebut sebagai variabelnya. Ya, variabelnya 1 yaitu P. Oke, memenuhi. Lalu P ini punya pangkat berapa? Dia sebetulnya berpangkat 1. Ya, maka pangkat variabelnya 1, jadi oke, sudah memenuhi ya. Selain itu dia harus ada tanda sama dengan ya. Jadi cirinya persamaan linear satu variabel itu ada tanda sama dengan dan ada satu buah variabel saja yang pangkatnya 1. Kan sudah jelas di judulnya ya.
persamaan, berarti harus ada sama dengan. Satu variabel, maka harus ada satu variabel. Seperti itu. Coba ke contoh lainnya, di sini ada tabel beberapa persamaan. Mana saja sih yang PLSP, mana saja yang bukan PLSP, dan ada alasannya juga ya, kalian bisa baca. Untuk yang pertama, misal di sini ada X ditambah Y ditambah Z sama dengan 10. Ini bukan PLSP, kenapa? Oh, ada 3 buah variabel, yaitu X, Y, dan Z. Kan tadi cuma boleh satu variabel saja, maka yang persamaan ini X plus Y plus Z sama dengan 10 bukan PLSP. Lalu yang kedua nih, ada X ditambah 8 sama dengan 15. Dia katanya PLSP. Apakah betul? Ya, karena ada satu buah variabel. Siapa variabelnya? X. Ya, dan ada tanda sama dengan, sudah jelas terlihat ya di sana. Variabelnya pun juga berpangkat 1. Seperti itu. Yang lainnya bisa dicek lagi sendiri ya. Oke. Penyelesaian PLSP seperti apa? Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, apabila ada tanda kurung, maka selesaikan terlebih dahulu. Jadi, kalau misalkan ada kurung dengan kurung, berarti kita harus kali dulu ya, kali pelangi, boleh ya. Lalu kalau misalkan ada angka 2 dikali X tambah 3, maka harus dikali lagi ke dalam. Jadi pokoknya kurungnya harus dibuka dulu sebelum kita menentukan penyelesaian. Kalau ada ya, kalau nggak ada ya udah langsung lanjut. Yang kedua, kita kelompokkan suku yang sejenis. Nah, di sini kita pakai lagi konsep pas aljabar ya. Mana aja suku yang sejenis? Nah, tapi di sini kita kelompokkan. Lalu jika suku sejenisnya di beda ruas seperti apa? Maka kita pindahkan agar mereka menjadi berkumpul di satu ruas ya. Ruas itu yang kayak gimana sih, Bu? Nanti kita lihat ya bersama-sama. Lalu yang terakhir, kita cari nilai variabelnya hingga sama dengan konstanta. Jadi sampai sederhana, oh X sama dengan 2 misalkan. Nah, sampai ketemu nilai itu. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan 4X kurang 3 sama dengan 2X tambah 7. Jika X-nya itu variabel pada himpunan bilangan bulat. Oke. Sebelum ke penyelesaian, kita tentukan dulu. Nah, mana sih yang sukunya sejenis? Coba diingat kembali ya di bab aljabar kemarin. Di sini ada 4X dengan 2X. Mereka ini sukunya sejenis ya, karena sama-sama memiliki variabel X gitu. Walaupun angkanya berbeda, tidak masalah. Lalu yang lainnya ada apa? Ada min 3 dengan plus 7. Ini pun juga suku yang sejenis, yaitu mereka sebagai konstanta. Oke, ini suku yang sejenisnya sudah kita tentukan. Selanjutnya, nah ini dia, ruas kiri, ruas kanan itu yang mana, Bu? Di sini kan kita ada sama dengan ya. Nah, sama dengan ini tuh sebagai pembaginya antara ruas yang kiri dan ruas yang kanan ya. Bisa diperhatikan di PowerPoint-nya. Untuk sama dengan ke kiri, maka disebut ruas kiri. Untuk sama dengan yang ke kanan, maka dia disebut ruas kanan. Baru kita masuk ke penyelesaiannya. Ini cara umum ya. Nah, pertama tadi kan kita harus kelompokkan dulu ya variabelnya. Cuma di sini variabelnya masih berbeda ruas. Ada yang 4X di sebelah kiri, 2X-nya sebelah kanan. Maka kita kelompokkan dan ditentukan mau di sebelah kiri apa di sebelah kanan. Itu tergantung kita ya. Tidak ada aturan bakunya. Cuma di sini Ibu mencontohkan ceritanya variabelnya semua mau di ruas kiri dan yang konstantanya semua di ruas kanan. Oke, maka coba kita lihat ya, perhatikan baik-baik. Ibu ceritanya mau pindahin 2X ini. 2X mau kita pindahkan ke ruas kiri. Ini kita anggap sebagai timbangan ya, seperti yang sebelumnya itu. Maka kalau misalkan kita mau menyeimbangkan timbangan, ketika kita menyimpan sesuatu di kanan, kita harus simpan juga hal yang sama di sebelah kiri supaya tetap seimbang.
Kalau kita mengambil dari lengan kanannya, kita pun juga harus mengambil jumlah yang sama di lengan kirinya supaya tetap seimbang. Seperti itu ya. Maka kalau misalkan ibu mau memindahkan 2X ini ke ruas kiri, maka kan kita ambil ya 2X-nya di ruas kanan. Nah, kalau diambil itu dia notasinya dikurang 2X. Kalau di kanan kita kurangi, di kiri juga harus kita kurangkan. Sama, kurangi 2X juga ya. Maka kurangkan 2X pada kedua ruas. Jadi ini kita bisa kurangi 4X dikurangi 2X, yaitu 2X. Kurang 3 masih ada di sana. Lalu di ruas kanannya 2X kurangi 2X kan habis. Sisa 7. Simpan lagi di sana. Oke. Nah, di sini kan masih ada suku sejenis yang belum berkelompok ya, yaitu yang konstantanya ini min 3 harusnya digabungkan dengan 7. Oke. Ketika yang di kiri kekurangan 3 ya, minus 3, maka boleh kan kita tambahkan 3 di ruas kiri. Tapi agar seimbang kita juga harus menambahkan 3 di ruas kanan. Makanya kita tambahkan 3 pada kedua ruas. Ruas kiri 2X dikurangi 3 ditambah 3 itu hasilnya 2X. 7 ditambah 3 hasilnya 10. Oke. Ini belum sederhana karena kita masih punya 2X sama dengan 10. Nah, yang ruas kiri ini dia 2 dikali X sebetulnya ya. Nah, supaya dia jadi 1X aja gimana, Bu? Kalau perkalian berarti kita bisa membaginya ya. Membagi dengan berapa supaya jadi 1X ya kita baginya dengan 2. 2X dibagi 2 kan jadi 1X, seperti itu. Maka tadi jangan lupa kalau ruas kiri dibagi 2, ruas kanan juga harus adil, dibagi 2 juga ya. 2X dibagi 2 itu 1X, 10 dibagi 2 itu 5. Nah, ini udah bentuk paling sederhana. Maka X sama dengan 5 ini merupakan penyelesaian dari persamaan 4X kurang 3 sama dengan 2X tambah 7. Oke, bisa dipahami ya? Sampai sini. Bu, kok panjang sih caranya gitu ya? Adakah yang lebih pendek? Ada. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ada contoh soal lainnya, 4 soal. Cuma di sini akan Ibu tampilkan menggunakan cara konsep pindah ruas. Nah, cara ini lebih singkat dibanding cara umum yang sebelumnya. Tuh. Hanya saja cara umumnya memang kalian perlu tahu juga. Jangan ujuk-ujuk, iya pokoknya ini pakai pindah ruas aja, tapi nggak tahu dari mana asalnya. Jadi itu asalnya dari cara umum yang sebelumnya tadi ya. Perlu diingat untuk menggunakan konsep pindah ruas ini, yang asalnya penjumlahan, itu dia akan berubah menjadi pengurangan. Jadi ini akan ada perubahan-perubahan ya. Yang asalnya pengurangan, dia akan berubah menjadi penjumlahan. Yang asalnya perkalian, dia akan berubah menjadi pembagian. Yang asalnya pembagian, dia akan berubah menjadi perkalian. Ya, jadi ini harus diingat. Hati-hati di sini karena ini akan menentukan penyelesaiannya benar atau salah. Tuh ya. Langsung aja kita ke contoh yang A. Penyelesaiannya seperti apa? 2A ditambah 1 sama dengan A dikurang 3. Cara yang sama kita kelompokkan suku yang sejenis. Variabelnya disepakati dulu untuk di ruas kiri ya. Konstantanya di ruas kanan. Bu, aku pengennya variabel di ruas kanan. Boleh. Ya, mangga silahkan. Oke. Di sini A yang ini mau kita pindahkan ke kiri. Ya. Dia nilainya positif ya, positif A. Maka dia sebetulnya adalah sebuah penjumlahan. Kalau kita pindah ruas, tadi gimana? Berubah jadi pengurangan. Berarti tandanya berubah menjadi negatif. Asalnya positif A, kita lihat ini sama dengannya ya. Pindah ke ruas kiri, menjadi negatif A. Bisa dipahami? Nah, 2A dikurang A, 1A. Ini satunya masih ada di ruas kiri, tulis lagi. Minus 3-nya masih ada di ruas kanan, tulis lagi. Sekarang kita mau pindahkan angka 1-nya. Dia itu positif 1, maka penjumlahan ya.
pindah ruas menjadi pengurangan atau menjadi negatif ya. Negatif 1. Jadi A sama dengan negatif 3 dikurangi 1 adalah negatif 4. Gitu. Ini udah paling sederhana ya, 1A sama dengan min 4. Jadi penyelesaiannya ini. Oke. Untuk yang B juga kalian bisa buktikan sendiri ya masing-masing. Nah, selanjutnya untuk yang Ibu contohkan itu di bagian D. Di sini ada min 3x sama dengan 6. Nah, perkalian min 3. Bu, tapi kan itu ada negatifnya, bukannya dia harusnya pengurangan. Nah, hati-hati, kita harus bisa membedakan mana yang pengurangan, penjumlahan, mana yang perkalian ya. Karena kalau pembagian sepertinya sudah jelas karena pasti bentuknya pecahan. Kalau ini coba perhatikan baik-baik. Minus 3x dia dikatakan perkalian. Kalau yang pengurangan itu bentuknya minus 3 ditambah x. Beda ya, minus 3 ditambah x dengan minus 3x. Gitu. Maka yang ini, minus 3 ini kan dia disebutnya apa coba kemarin di aljabar? Koefisien ya. Maka ini disebutnya perkalian. Gitu. Kalau misalkan yang berpisah dengan x-nya, dia jadi konstanta kan ya? Pengurangan. Yang ini perkalian ya. Nanti kita akan ketemu lagi dengan bentuk-bentuk seperti ini. Jangan tertukar mana yang perkalian, mana yang hanya penjumlahan atau pengurangan. Oke. Kalau perkalian tadi berubah menjadi apa? Pembagian. Ya. Maka x min 3 ini kita pindahkan. Ya, pindah ruas menjadi pembagian 3. Pembagian berarti bentuknya kayak pecahan gini ya. 6 dibagi minus 3. Berapa? Minus 2. Oke, berarti jawabannya minus 2. Bu, gimana sih ngecek jawaban kita bisa udah benar atau belum? Kita bisa substitusi atau kita bisa cek lagi aja. Ini min 2 ini kalau kita masukkan sebagai x ya, kita ganti x-nya jadi minus 2, betul tidak gitu ya. Minus 3 dikali minus 2 berapa? Positif 6 ya. Nah, betul ya 6. Maka ini insya Allah adalah jawaban yang betul ya. Bisa dipahami ya. Oke, yang selanjutnya di sini ada pertidaksamaan linear satu variabel. Oke. Yang pertama ada ketidaksamaan. Contoh-contohnya seperti apa sih? Misal nih ada kalimat 8 lebih dari 5. Maka bentuk ketidaksamaannya itu pakai simbol ini nih. Ini simbol lebih dari. 8 lebih dari 5. Misal x tidak kurang dari 4. Berarti ini kita ubah jadi bentuk ketidaksamaannya x besar dari sama dengan 4 ya. Jadi kenapa sih kok bentuknya jadi gini? Kalau pernyataannya x tidak kurang dari 4, berarti x itu harus lebih dari 4. Tapi kalau x-nya 4 boleh nggak? Boleh juga. Jadi x dapat lebih dari 4 atau x sama dengan 4. Contoh lainnya ada di slide selanjutnya ya. Nah, ada beberapa tanda pertidaksamaan, yaitu ada 4. Yang pertama, ada tanda ini, seperti panah ke kiri, itu dibaca kurang dari atau kecil dari. Kalau yang seperti panah ke kanan, ini dibaca lebih dari atau besar dari. Kalau ada tanda panah lagi ke kiri, tapi ada garisnya lagi di bawah, ini dibacanya kurang dari sama dengan atau kecil dari sama dengan. Kalau yang ada panah ke kanan, ada tanda garisnya lagi di bawah, dibaca lebih dari sama dengan atau besar dari sama dengan. Oke. Bu, gimana cara membedakannya? Kan ini banyak. Tenang ya. Nih, Ibu kasih perbedaan-perbedaannya supaya kalian bisa ingat dan tidak lupa. Tidak tertukar ya. Untuk tanda yang pertama ini dengan yang kedua ini, Ibu pisahkannya menjadi 2 ya. Nah, Ibu kasih garis merah. Nah, ini seperti huruf apa? Dia seperti huruf B kecil ya.
Nah, B kecil ini adalah eh, pengingat kita ke, oh berarti besar dari, gitu. Maka tanda yang panahnya ke kanan ini adalah besar dari. Kalau yang satu lagi gimana, Bu? Nah, kita tambahin lagi garis merah, ini huruf apa? Nah, K ya, kecil dari atau kurang dari ya. Jadi bisa dibedakan, yang ini besar dari, yang ini kecil dari. Maka yang pakai tanda sama dengan di bawah ini, dia menyesuaikan. Ini besar dari sama dengan, yang ini kecil dari sama dengan. Itu ya, bisa dipahami ya. Oke, next. Misalnya ibu punya X. X itu anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau misalkan ibu mau menyajikan nilai X yang lebih besar dari 5. Yang lebih besar dari 5 itu ada siapa aja di sana? Ada 6, 7, 8, 9, dan 10 aja. Oke. Kalau misalkan ibu mau menyajikan X yang besar dari sama dengan 5, itu siapa aja? Ada 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Jadi bedanya kapan pakai sama dengan, sama kapan nggak pakai gitu ya. Bisa dilihat kalau dia polos, X besar dari 5 saja, maka dia 5-nya nggak ikutan. Cukup mulai dari 6. Kalau dia pakai sama dengan, 5-nya harus dibawa ya, jangan ditinggalkan. Nih, ditebelin sama ibu ya. Kalau yang kecil dari juga sama. X yang kecil dari 4 siapa aja? 1, 2, 3. 4-nya ikutan enggak? Enggak, karena dia enggak pakai sama dengan. Kalau yang X kecil dari sama dengan 4, ada 1, 2, 3, dan 4. 4-nya dibawa, karena dia ada sama dengannya. Bisa dipahami? Ya, itu cara-cara penggunaannya, kurang lebih. Next. Nah, jadi pertidaksamaan linear satu variabel atau PTLSV ini apa? PTLSV merupakan kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda pertidaksamaan dan hanya mempunyai satu variabel yang berpangkat 1. Jadi sebetulnya sama persis dengan persamaan linear satu variabel, hanya saja tandanya yang berbeda ya. Kalau yang tadi sama dengan, kalau yang ini tandanya pertidaksamaan yang ada 4 itu. Besar dari, kecil dari, besar dari sama dengan, kecil dari sama dengan. Contohnya, 3Q ditambah 2, kecil dari sama dengan 12. Ada variabel, siapa? Q. Variabelnya pangkatnya berapa? 1. Oke. Lalu ada tanda ini tanda apa tadi? Kecil dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan ya. Nah, ini adalah salah satu tanda pertidaksamaan. Ini bentuk pertidaksamaan linear satu variabel ya. Oke, next ada apa lagi di sini? Nah, coba kita tentukan dulu nih tanda-tanda pertidaksamaannya. Sisipkan salah satu lambang besar dari, sama dengan, atau kecil dari di antara pasangan bilangan berikut agar menjadi kalimat yang benar. Di sini ada 13 titik-titik minus 5. Apa hubungan mereka? 13 itu lebih besar ya dibanding dengan minus 5. Oke, maka oh ya betul, tandanya besar dari ya. Terus minus 5 titik-titik 13. Minus 5 itu kan bisa kita anggap sebagai hutang 5 ya. Dengan kita punya uang 13. Lebih besar yang 13 ya. Maka minus 5 lebih kecil dari 13. Nah, tandanya kecil dari. Lalu 5/11 titik-titik 10/22. Sama dengan katanya, apakah benar? Coba kalian buktikan sendiri ya, kenapa dia sama dengan? Oke, yang kedua. Susunlah soal berikut menjadi suatu ketaksamaan. Jadi ada 2 bentuk ya, 5 kecil dari 7 dan 7 kecil dari 9. Mereka bisa kita gabungkan menjadi 5 kecil dari 7 kecil dari 9. Atau ada juga yang dibacanya 7 di antara 5 dan 9. Tuh.
Ini pun juga sama, 5 lebih besar daripada 2, dan 2 lebih besar daripada min 1. Maka 5 lebih besar dari 2 lebih besar dari min 1. Bisa dinyatakan seperti itu ya. Nah, kalau yang terakhir gimana nih? Min 3 kecil dari 5, dan 15 lebih besar dari 5. Beda ya dengan yang 2 awal ini ya. Oke. Nah, 15 besar dari 5 itu bisa kita ubah ya. Kita tukar menjadi 5 kecil dari 15. Bisa gitu, Bu? Oke, ini kita lihat nih yang sebelah kirinya. Tadi kan 13 lebih besar daripada minus 5. Ya, kalau ditukar, minus 5 menjadi lebih kecil dari 13. Jadi boleh kita tukar-tukar kayak gitu ya. Asal pertidaksamannya harus benar ya tandanya. Maka minus 3 kecil dari 5 kecil dari 15. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut dulu ke penyelesaian PTLSP. Langkah-langkahnya, yang pertama, apabila ada tanda kurung, maka selesaikan terlebih dahulu. Sama ya, kayak yang persamaan. Yang kedua, kelompokkan suku yang sejenis, sama lagi. Yang ketiga, jika suku sejenis di beda ruas, maka pindahkan agar menjadi satu ruas. Sama juga ya. Dan yang terakhir, cari nilai variabelnya hingga menjadi bentuk paling sederhana. Jadi sebetulnya langkahnya sama persis dengan yang PLSP. Coba kita contohkan ya. Yang pertama, tentukan penyelesaian dari X ditambah 5 lebih besar daripada 9. Untuk variabel pada bilangan 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi di sini X-nya udah disajikan angka-angkanya, tapi mana sih angka mana saja yang akan benar kalau kita substitusi atau kita masukkan ke pernyataan X tambah 5 besar dari 9. Oke, penyelesaiannya seperti apa? X tambah 5 besar dari 9. Kelompokkan suku yang sejenis. Mana yang sejenis? Variabelnya X. Udah sendirian, maka ya udah amankan saja. Nah, yang 5 ini kita perlu pindahkan ya, agar dia bergabung dengan 9. Tadi gimana? Kalau ada positif 5, berarti ini penjumlahan berpindah ruas menjadi pengurangan atau menjadi minus 5, negatif 5. Ya, ini positif 5 pindah ruas menjadi negatif 5. Maka X lebih besar dari 9 kurang 5 berapa? 4. Jadi mana aja sih X yang betul untuk X tambah 5 besar dari 9 itu? Yang lebih besar dari 4. Siapa aja di sini? 5, 6, 7, dan 8. Gitu. 4-nya nggak dibawa ya, karena nggak ada sama dengannya. Tandanya dia polos. Oke, next. Contoh yang kedua, selesaikan pertidaksamaan 6Y dikurang 7 kecil dari sama dengan 2Y ditambah 5. Penyelesaian yang sama dengan yang persamaan ya. Kita kelompokkan, oke. Sepakati dulu di sini Ibu kasih contohnya untuk variabel di ruas kiri, konstanta di ruas kanan. Oke. Pertama, minus 7-nya dulu mau dipindahin ya. Bukan negatif 2 ya, mohon maaf ini typo ternyata. Minus 7 pindah ruas menjadi positif 7 ya. Maka 6Y kecil dari sama dengan 2Y ditambah 5 tambah 7 itu 12 ya. Untuk tandanya ini sesuaikan saja ya dengan soal. Lalu apalagi yang mau dipindahkan? 2Y-nya, dia harus bergabung dengan 6Y, maka pindah ruas nih. Positif 2Y berpindah menjadi negatif 2Y. Ya. Maka 6Y dikurangi 2Y itu 4Y, kecil dari sama dengan 12. Sudah selesai sampai sini? Belum, karena di sini Y-nya masih ada 4Y. Diapain tadi? Ini bukan penjumlahan, tapi dia adalah perkalian, 4 dikali Y. Maka kalau kita mau pindahkan 4-nya, perkalian menjadi pembagian. Nah, ruas kirinya Y aja, kecil dari sama dengan 12 dibagi 4 yang tadi pindah itu. Ya. Jadi 12 dibagi 4 berapa? 3. Maka penyelesaiannya adalah Y kecil dari sama dengan 3. Oke.
karena di sini soalnya nggak dikasih tahu y-nya di antara berapa saja, sudah cukup sampai sini. Penyelesaiannya y kecil dari sama dengan 3. Oke. Bisa diulang-ulang lagi kalau masih belum paham, dibaca lagi, diteliti lagi mana yang berubah tandanya ya. Lalu bagaimana tanda pertidaksamaannya, mereka sama terus ya, gak usah diganti-ganti. Khusus yang seperti ini. Bu, emang ada yang harus diganti? Ada. Nah, hati-hati nih, katanya hati-hati. Kenapa nih? Oke, coba perhatikan ya. Misal, ibu punya pernyataan ini. 8 lebih besar daripada 2. Benar ya, bisa dipastikan. Maka ini adalah kalimat yang benar. Nah, misal ibu ambil sembarang angka, mau dikalikan ke ruas kiri dan ruas kanannya ya. Itu tadi kalau yang sebelah kiri dikasih treatment atau perlakuan, sebelah kanan pun juga harus kasih perlakuan yang sama. Ditambahin, dikurangin. Kalau dikali juga ya. Nah, misal di sini ibu pilih -3. Ruas kiri ibu kali dengan -3, ruas kanan dikali juga dengan -3. 8 dikali -3 itu -24. 2 dikali -3 itu -6. Nah, apakah negatif 24 itu lebih besar daripada negatif 6? Coba, kalau di garis bilangan, negatif 24 itu akan lebih kiri dibanding dengan negatif 6. Ya, kalau diasumsikan sebagai hutang, hutang 24 itu lebih banyak ya dibanding hutang yang 6. Ya, maka nilai -24 ini seharusnya lebih kecil dibanding dengan -6. Jadi di sini tanda yang besar dari ini tidak berlaku karena dia menjadi kalimat yang salah. Agar menjadi kalimat yang benar, tandanya harus diubah. Jadi sebaliknya, asalnya besar dari menjadi kecil dari. Maka pernyataannya menjadi benar. Ya, -24 kecil dari -6. Kalau ada contoh 2 nih ya, 12 lebih besar daripada 4. Ini kalimat yang benar ya, bisa dipastikan kalau dia benar. Nah, misal ibu pilih lagi sebuah angka yang negatif, yaitu -2. 12 dibagi -2 itu -6. Ya. 4 dibagi -2 itu -2. Nah, kita lihat lagi nih. Apakah hutang -6 lebih besar daripada hutang 2? Nilainya ya. -6 ini di garis bilangan lebih kiri dibanding negatif 2. -2. Maka seharusnya tandanya itu menjadi -6 kecil dari -2. Ya, sehingga kalimatnya benar gitu. Jadi di sini yang bisa kita simpulkan, ketika pertidaksamaan linear dikalikan atau dibagikan dengan bilangan yang negatif, itu akan ada perubahan tanda. Ya. Nah, khusus untuk perkalian atau pembagian dengan bilangan negatif, maka tanda harus berubah. Berubahnya seperti apa? Berubah kebalikannya, yang asalnya kecil dari menjadi besar dari, yang asalnya besar dari menjadi kecil dari. Gitu. Bisa dipahami ya? Nah, hati-hati banget untuk ini karena kadang banyak banget yang keliru ketika membagi atau mengkalikan dengan negatif, tandanya nggak diubah. Nah, kan nanti jawabannya jadi salah. Nah, gimana mengantisipasinya? Ibu sarankan kalian bisa menempatkan variabel di posisi yang membuat dia positif, gitu. Jadi kalau dia di posisinya kiri, misal mau dipindahin ke kiri, tapi dia jadi negatif, maka mending pindahinnya ke kanan, gitu, supaya dia positif. Menghindari perkalian dan pembagian negatif, karena takutnya lupa mengubah tanda. Ya, kalau misalkan, Bu, aku mau ya seadanya aja, kalau dia harus dikali atau dibagi dengan negatif, ya saya ubah tandanya. Kalau ingat, alhamdulillah bagus. Kalaupun enggak, cara amannya seperti tadi ya, hindari yang perkalian atau pembagian yang negatif. Oke, selanjutnya contoh soal. Nah, bisa dilihat ya di sini.
Ada minus 3x minus 2 kecil dari x tambah 14. Nah, di akhirnya nih ya, kita langsung ke bagian akhirnya, step akhirnya. Ada minus 4x kecil dari 16. Nah, ini kan dia minus 4 ya, perkalian. Maka kita mau nggak mau harus membagi dia dengan minus 4. Pembagian dengan negatif. Nah, hati-hati. Tanda berubah. Ya. Menjadi apa? Besar dari. Karena asalnya dia kecil dari. Nah, di sini nih harus hati-hatinya ya. Kalau misalkan Bu, aku mau menghindari yang dibagi negatif gimana? Oke, di sini kan variabelnya kita pindahkan ke ruas kiri. Nah, kalau misalkan mau menghindari pembagian negatif, mending kita variabelnya dipindah ke ruas kanan dan konstantanya di ruas kiri. Karena kalau dia pindah ke ruas kanan, nanti jadinya minus 3x berubah menjadi positif 3x. Positif 3x dengan 1x, 4x. Ya, positif ya. Nah, jadi paling penempatan variabelnya mau di kiri apa di kanan itu menentukan dia akan membagi atau mengkali dengan bilangan yang negatif. Bisa dilihat lagi ini pokoknya contohnya. Kalau misalkan kalian masih mengalami kebingungan membaca PPT-nya atau mengerjakan LKPD-nya, bisa banget kalian untuk bertanya kepada ibu via WhatsApp boleh, mau di grup juga boleh. Kalian misalkan mau berdiskusi dengan teman kalian, kerja kelompok juga boleh ya. Oke. Nah, paling sekian dari Ibu untuk materi pada kesempatan kali ini mengenai persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel. Nah, untuk tugas sudah Ibu kirimkan di GCR masing-masing ya untuk kelas yang Ibu ampu ya, kelas 7G sampai 7H. 7J maaf. GHIJ gitu. Jadi nanti itu tugasnya deadline-nya itu Kamis depan tanggal 21 Januari ya. Tolong dikumpulkan dengan tepat waktu ya, karena kalau misalkan lewat dari situ nanti keburu ada tugas baru lagi, Jadi lebih baik, alangkah lebih baiknya dicicil ya tugasnya, karena kan kalian juga mendapatkan tugas nggak hanya dari matematika saja ya kan, dari pelajaran lain gitu. Maka tolong ditepati dalam mengumpulkan tugasnya, supaya kalau ada juga beberapa kemarin tuh ulangan kayak gitu ya, kalau misalkan dia telat mengumpulkan bakal ada pengurangan nilai gitu. Jadi kan sayang sekali ya, kalian udah mengerjakan misalkan 100 nilainya tapi telat. Ya jadi berkurang ya. Jadi tolong ditepati dan sudah cukup paling dari Ibu sekian. Mohon maaf untuk kekurangannya dan jangan lupa jangan sungkan untuk bertanya kepada Ibu kalau misalkan tadi mungkin kecepatan ya materinya. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.